Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan saudaraku, tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-365. Berarti hari yang terakhir di tahun ini. Dan saya melihat ketika kita bisa menyelesaikan tuntunan ilahi dari hari pertama sampai hari yang ke-365 hari saat ini, semua karena anugerah Tuhan buat setiap kita ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat setiap saudara yang sudah mendukung acara ini dan bahkan mungkin sudah mengikuti acara ini dari hari pertama sampai hari ini, hari yang terakhir di tahun ini. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh diberkati melalui rema pesan firman Tuhan yang sudah kita terima sesuai dengan ayat Alkitab yang kita baca setiap hari secara kronologis. Dan saudara bisa mengikuti kembali di tahun yang akan datang dengan memutar ulang kembali dari hari pertama sampai hari yang terakhir di akhir tahun ya. Dan biarlah saudara-saudara juga akan tetap terus mendapatkan berkat yang baru setiap kali saudara mungkin mendengarkan program ini ya. Dan saudaraku, hari ini adalah hari yang terakhir. Saya memberikan judul Kitab Kehidupan. Dan nas yang kita baca diambil dari Kitab Wahyu, pasal 19 sampai 22. Dalam Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yakni kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudaraku, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Semua pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita. Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam dunia yang singkat ini, ya, Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh hidup penuh iman, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita hidup berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika hidup kita tidak percaya kepada Yesus, ketika kita melakukan dosa, hidup di dalam dosa, maka nama kita tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini tidak pernah akan tahu kapan akan berakhir. Mari saudaraku, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih memiliki kekuatan, kita akan hidup melakukan apa yang Tuhan mau, menggenapi rencana Tuhan, melayani Tuhan, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus melalui kehidupan kita. Dan ketika kita nanti menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, satu pengharapan yang luar biasa yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ya, oke saudaraku, biarlah semakin hari kita boleh semakin kuat dan bertumbuh di dalam iman dan semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, kita akan berjumpa kembali bersama dengan saya Susi dalam tahun yang akan datang dalam program Berjalan Bersamamu. Dan program ini akan hadir kepada setiap saudara pada setiap hari Selasa dan Kamis ya, setiap minggu. Dan saudara pasti akan diberkati oleh setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan dan membuat
kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan saudaraku, di hari terakhir di tahun ini, izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di tahun ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di sepanjang tahun yang sudah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Engkau begitu menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir buat kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan baru ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama tahun ini mungkin masih ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah di penghujung tahun ini boleh menjadi satu momen di mana kami boleh sungguh-sungguh mengintrospeksi diri kami, mengevaluasi diri kami ya Tuhan. Ketika kami mungkin pernah mengalami kegagalan di tahun ini ya Bapa, kami berdoa biarlah di tahun yang akan datang ya Bapa, kami boleh sungguh-sungguh berubah. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau Bapa. Dan dengan menutup tahun ini ya Bapa, kami juga akan menutup Tuhan setiap pergumulan, beban, kerikatan kami, persoalan pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami mau membawa tahun yang baru, dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.